Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 23, pasal 4 ayat 2 dan pasal 15. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Era Anwar Putri Fauzia dengan NPM akhir 091. Perkenalkan, nama saya Vianita Tribusma Wulandari dengan NPM akhir 192. Perkenalkan, nama saya Rayana Tunrozika dengan NPM 230 130 10 187. PPh pasal 23. Jadi objek PPh pasal 23 terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi, sewa dan penghasilan, serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, apabila Anda membayarkan dividen kepada PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi BUMN atau BUMD yang jumlah kepemilikan sahamnya di bawah 25%, maka yang harus Anda lakukan adalah sebagai contoh, yang pertama adalah melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% saat dividen disediakan untuk dibayarkan dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Selanjutnya, apabila Anda melakukan pinjaman dana dan membayarkan bunga kepada pemilik dana, maka yang harus Anda lakukan adalah yang pertama melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% juga dari bruto nilai bunga dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Selanjutnya, apabila Anda membayarkan royalti kepada pihak penerima royalti, maka yang harus Anda lakukan adalah masih sama dengan contoh-contoh sebelumnya, yaitu melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto nilai royalti dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Dan apabila Anda menggunakan jasa dari WP Badan, maka yang harus Anda lakukan adalah meneliti apakah jasa yang digunakan itu adalah termasuk jenis jasa yang merupakan objek PPh pasal 23 berdasarkan PMK 141 dan melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23. Selanjutnya, apabila Anda menyewa harta selain tanah atau bangunan, maka yang harus Anda lakukan adalah sama seperti jasa sebelumnya, melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai sewa dan membuat bukti potong PPh pasal 23. Selanjutnya, contoh kasus PPh pasal 23. Perhitungan PPh pasal 23 ini saya mengambil contoh atas royalti. Jadi pada tanggal 2 Agustus 2014, PT Mawar membayar royalti kepada seseorang sebagai penulis buku sebesar 50 juta. Jadi pemilik buku ini telah mempunyai NPWP. Jadi jawabannya adalah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar adalah 15% dikali 50 juta sama dengan 7.500.000. Jadi saat terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2014, dan saat penyetoran paling lambat 10 September 2014, dan saat laporan paling lambat adalah 20 September 2014. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pasal 4 ayat 2. Nah, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini mengatur penghasilan tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Penghasilan termasuknya adalah yang pertama bunga deposito, tabungan lainnya, obligasi, surat utang negara, dan bunga simpanan koperasi untuk anggota pribadi. Yang kedua, hadiah undian. Yang ketiga, transaksi saham, sekuritas, derivatif, dan penjualan saham atau pernyataan modal perusahaan atau modal ventura. Yang keempat, pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, kemudian usaha jasa konstruksi, real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ketentuan ini tuh dibuat untuk mendorong investasi, kemudian mempermudah administrasi pajak, dan mempertimbangkan perkembangan ekonomi. PPh pasal 4 ayat 2 ini mengatur penghasilan tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Lalu tarif PPh-nya 20% dari bruto untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% dari bruto atau sesuai tarif pinjaman, penghindaran pajak berganda untuk wajib pajak luar negeri.
Lalu pengecualian pajak yang pertama ada deposito atau tabungan dan sertifikat Bank Indonesia di bawah 7.500.000 yang tidak dipecah-pecah. Bunga dan diskonto untuk bank dalam negeri. Bunga yang diterima dana pensiun yang disahkan, lalu bunga tabungan untuk pemilikan rumah sederhana sesuai ketentuan. PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan pajak final. Obligasi meliputi surat utang negara dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan. Tarif PPh yang pertama bunga obligasi dengan kupon, yaitu 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 20% atau sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda untuk wajib pajak luar negeri. Yang kedua ada diskonto obligasi dengan kupon. Nah, ini 15%-nya untuk wajib pajak dalam negeri untuk bentuk usaha tetap, 20% untuk wajib pajak luar negeri, 20% wajib pajak dalam negeri, dan 20% untuk wajib pajak di luar negeri. Lalu PPh atas diskonto surat perbendaharaan negara atau SPN. SPN ini surat utang negara dengan jangka waktu maksimal 12 bulan dan pembayaran melalui diskonto. Diskonto ini selisih lebih nilai nominal dengan harga perolehan atau harga jual di pasar. Tarif PPh-nya ini tuh 20% untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, atau sesuai P3B untuk wajib pajak luar negeri. Pemotong pajak ini ada emiten, kustodian, perusahaan efek atau bank. Lalu pengecualiannya itu tidak berlaku untuk bank, dana pensiun yang disahkan, dan reksadana yang terdaftar selama 5 tahun pertama. PPh atas bunga simpanan koperasi, ini ada objek pajaknya bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota orang pribadi. Tarif PPh-nya itu 0% hingga 240.000 dan 10% untuk lebih dari 240.000 per bulan. Yang terakhir ada pemotong pajak koperasi. PPh atas hadiah undian itu objek pajaknya hadiah undian dalam bentuk harapan apapun. PPh-nya 25%, pemotong pajaknya penyelenggara undian. Jadi selanjutnya di sini ada PPh atas penghasilan dari penjualan saham dari bursa efek. Untuk objek pajaknya adalah diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek yang dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk tarifnya sendiri, besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% dari jumlah bruto. Pemilik saham pendiri dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 0,5%. Untuk pemotong pajak, penyelenggara bursa efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di bursa efek. Lalu selanjutnya ada PPh atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Objek pajaknya di sini adalah penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham. Lalu untuk tarifnya itu sebesar 0,1 dari pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura. Lalu pengecualiannya adalah atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Lalu ada pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Objek pajaknya itu berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Untuk tarifnya sebesar 10% penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Untuk pemotongnya, untuk penjualan tukar-menukar, pelepasan hak, penyertaan hak, atau cara lain yang disepakati memerlukan pemerintah guna melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan kasus PPh terutang dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran. Lalu ada PPh atas penghasilan dari jasa konstruksi. Untuk objeknya adalah penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarifnya di sini ada 5, yaitu yang 2% itu dari penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, 4% penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, 3% penyedia jasa selain penyedia jasa, 4% itu dari konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi, dan 6% dari penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Untuk pemotongnya di sini ada dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Dalam hal penggunaan jasa merupakan pemotongan pajak atau disetor sendiri oleh penyedia jasa. Dalam hal penggunaan jasa bukan merupakan pemotongan pajak. Lalu ada PPh atas penghasilan dari penghasilan hak atas tanah dan bangunan. Objek pajaknya di sini adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Tarifnya
penjualan tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati. Lalu pemotongnya untuk transaksi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati pihak pemerintah, PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan dalam menggunakan atau SSPP. Pengecualiannya orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah. Lalu selanjutnya ada PPh atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Objeknya di sini ada berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, dan lain-lain. Tarifnya sebesar 10% dari yang terutang bagi wajib orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan sebagaimana yang dimaksud di atas. Pemotongnya dilakukan oleh penyewa. Dalam hal menyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama, perwakilan perusahaan luar negeri, dan lainnya. Lalu di sini ada contoh kasus, yaitu pemerintah DKI Jakarta bersiap melakukan pembangunan sebuah jembatan. Pemenang tender yang sudah diputuskan adalah PT AAA yang juga berfungsi sebagai pelaksana konstruksi. PT tersebut merupakan perusahaan konstruksi yang mempunyai kualifikasi dalam usaha kelas menengah, sedangkan Bapak Klik adalah PKP yang bertindak sebagai perencana konstruksi dan konsultan sipil yang mempunyai sertifikasi dalam perencanaan konstruksi. Dengan kualifikasi usaha kecil, nilai kontrak proyek pembangunan jembatan ini sebesar 5 miliar, tidak termasuk PPN. Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pembangunan yang dilaporkan. Pada tanggal 31 Januari 2023, dilakukan pembayaran bertahap kepada PT AA sebesar 1 miliar 750. Pembayaran dilakukan dengan nomor faktur pajak 010150000000830 tertanggal 1 Desember 2022. Pembayaran tahap kedua dilakukan Bapak Klik pada tanggal 5 Juli 2023 sebesar 65 juta. Pembayaran dilakukan atas nomor seri faktur tertanggal 30 Juni 2023 berdasarkan data di atas, maka kewajiban pajak yang harus dipenuhi sebagai berikut. Kita harus mencari pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yaitu bendahara inspektor provinsi akan memotong pajak penghasilan jasa konstruksi, yaitu yang pertama ada pembayaran tahap 1 yang dibayar pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar 1 miliar 750, itu dikali 3%. 3%-nya kan dari yang kita bahas tadi, yaitu jika dijumlah akan menghasilkan 52.500.000. Untuk pembayaran tahap kedua, Bapak Klik ini membayar pada tanggal 5 Juli 2023 sebesar 65 juta dikali 4%, yang jika ditotal akan menghasilkan 2.600.000. Lalu untuk pemungutan PPN, Bendahara Inspektorat Provinsi akan mengambil pajak pertambahan nilai sebesar 11% atas transaksi jasa konstruksi. Jadi pembayaran tahap pertama oleh PT AA dibayar pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar 1.750.000, itu dibagi 1,1 itu DPP. Jika ditotal akan menghasilkan 1,591 miliar, itu dikali 11%, yang akan menghasilkan totalnya adalah 175 juta. Lalu yang kedua ada tahap Bapak Klik dibayar pada tanggal 5 Juli 2023, yaitu sebesar 65 juta dibagi 1,1 itu dari DPP, yang akan menghasilkan 60 juta dikali 11%, yaitu akan menghasilkan 6.500.000. Yang terakhir adalah PPh pasal 15. PPh pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh wajib pajak tertentu menuntut Undang-Undang PPh. Yang pertama adalah PPh pasal 15 atas charter penerbangan dalam negeri. Jadi objek pajaknya yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima oleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Lalu yang kedua ada tarif efektif dan dasar pengenaan pajak. Jadi PPh terutang sama dengan 30% dikali norma perhitungan penghasilan neto, sehingga tarif efektif PPh terutang itu 1,8% dikali peredaran bruto. Lalu yang terakhir ada pemotong yang merupakan badan pemerintah subjek pajak badan dalam negeri. Lalu PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia. Yang pertama ada subjek pajak, jadi wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang. Lalu yang kedua ada objek pajak, mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya ada tarif penghasilan neto 1% dan pajak penghasilan terutang sebesar 0,44%. Yang terakhir ada pemotong, yaitu mekanisme penyetoran sendiri oleh kantor perwakilan dagang selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan.